Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan, sehingga mudah-mudahan dengan diberikannya kesehatan dan kenikmatan ini kita sama-sama dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Kang Iwan. Ya, alhamdulillah beliau sebagai aktivis, juga beliau masih statusnya sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Pada kesempatan kali ini tidak beda jauhnya ya, kita akan berbicara hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan kesempatan kali ini ya kita mendapatkan ilmu baru dan senantiasa ya kita tetap ada pada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, untuk pembahasan kali ini akan sedikit berbeda. Kalau saya pribadi mungkin kemarin membahas tentang akhlak, akhlak ya, tentang akhlak, terus tentang adab. Nah sekarang nih ada Kang Iwan ya yang sangat luar biasa sekali ya. Sudah teman ketahui mungkin beliau juga aktif sebagai aktor di Serdadu Bintang Amal gitu ya, atau di SBA official. Nah teman-teman semua, tema kali ini ya yaitu bagaimana kita dapat meneguhkan atau menguatkan jiwa kita dalam segi ujian yang Allah berikan kepada kita. Langsung saja insya Allah mungkin akan disampaikan terlebih dahulu oleh Kang Iwan, bagaimana supaya kita selaku umat manusia dapat menguatkan ya, meneguhkan hati untuk senantiasa mungkin kita lebih dekat dengan Allah melalui ujian-ujian yang datang kepada kita semua. Silakan Kang Iwan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, dan juga kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umat yang insyaallah mengikuti ajarannya. Semoga senantiasa kelak di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih gitu ya kepada Kang Wildan yang telah berkenan mempersilahkan saya untuk bisa berbicara di channel YouTube-nya gitu ya. Dan insya Allah di sini saya bukan menggurui kepada rekan-rekan semuanya, namun kita sharing-sharing bersama. Mudah-mudahan apa yang saya katakan atau saya sampaikan dan juga yang Kang Wildan nanti simpulkan ada manfaatnya untuk kita semua gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya tadi dikatakan bahwa saya orang yang luar biasa gitu ya. Insya Allah gitu ya. Namun beliau adalah lebih luar biasa insya Allah dari saya gitu ya. Dan rekan-rekan juga luar biasa. Dan insya Allah kita semua sedang berusaha menjadi orang yang senantiasa luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema kali ini mungkin sangat luar biasa gitu kan. Insya Allah luar biasa ya. Ini tema yang semuanya gitu ya sering menghadapi, tema yang fakta di lapangan yang hadir gitu ya dalam kehidupan kita gitu ya, setiap waktu, setiap saat gitu ya hadir.
dalam kehidupan kita semua, dan di sini beragam aneka untuk menghadapi tadi ujian. Nah, di sini temanya bagaimana supaya hati kita, jiwa kita teguh menghadapi ujian sehingga kita tetap berada dalam jalur atau jalan yang benar, ya gitu ya Kang ya. Nah, di sini rekan-rekan semuanya tentunya sudah diketahui oleh kita semua bahwa kita semua hidup di dunia ini Allah ciptakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kuncinya apapun aktivitas kita cobalah jadikan ibadah. Nah, gitu ya. Jadikan ibadah. Yang selanjutnya kita di muka bumi ini diciptakan sebagai khalifah. Bagaimana kita mampu mengelola gitu ya kehidupan kita, alam sekitar kita, sehingga tadi poinnya untuk menjadi ibadah gitu ya, insyaallah. Nah, dan juga poin penting bahwa kehidupan kita ya, kalau kita dulu nenek moyang kita gitu ya. Nah, nenek moyang kita hidup di surga penuh dengan kenikmatan, setelah setan menggodanya diturunkan ke muka bumi yang menjadi desa ujian. Nah, desa ujian penuh dengan sebuah proses gitu ya. Pengen makan proses, pengen apapun butuh proses. Itu ciri-ciri kehidupan dunia. Beda lain, nah gitu. Beda dengan kehidupan akhirat gitu. Nanti yang serba penuh kenikmatan kalau misalkan kita mendapatkan kenikmatan surga Kang gitu ya. Nah, maka tadi kita di dunia ini sebagai tempat ujian bukan tempat pembalasan ya Kang. Nah, insyaallah luar biasa seperti itu. Sudah jelas kalau misalkan kita mengutip gitu ya ataupun bercermin kepada ayat Al-Qur'an dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tentulah kata Allah, kami akan menguji kepada kalian dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan juga kekurangan tumbuh-tumbuhan, nah gitu ya. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah beliau mengatakan atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di sini sudah sangat jelas gitu ya. Kalau kita jadikan referensi dalam kehidupan kita bahwa tadi sudah yakini bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian. Nah, bahwa dalam kehidupan ini pasti tadi kata Allah, Allah akan menguji kepada kita sesuai dengan kemampuan. Nah, kadar kemampuan kita bagaimana kita mampu menghadapi ataupun kita mampu mencari solusi dalam masalah tersebut. Nah, gitu ya. Rekan-rekan semuanya yang sekarang merasa tertekan ataupun ada beban dalam kehidupannya, tentunya itulah kadar kita ya, mampu, bahwa kita harus yakin bahwa kita mampu ya, bahwa kita mampu menghadapi ujian tersebut. Nah, adapun tadi kunci yang pertama bagaimana supaya hati kita teguh untuk menghadapi ujian. Nah, yang pertama adalah kita harus bersabar. Nah, gitu. Bersabar, apa arti sabar itu? Adalah menerima gitu ya, mampu berlapang dada ketika ada ujian kepada kita. Ya, ujian dalam segala hal apapun, baik dalam segi ekonomi ataupun dalam segi fisik. Nah, gitu ya. Psikis yang menimpa kepada diri kita dari berbagai sudut gitu ya, yang menjadikan suatu beban kepada kita, yang menjadikan ujian kepada kita, tentunya dengan kelapang dadaan, nah dengan sobar. Nah, tadi sobar adalah menerima dengan lapang dada dengan dibarengi dengan ikhtiar. Nah, insya Allah dengan ikhtiar tersebut, nah maka tadi kita satu poin penting. Nah, setelah kita berikhtiar, tentunya jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita tahu bahwa ujian yang hadir pada diri kita, gitu ya Kang ya, ujian yang hadir dari kepada diri kita tentunya dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah, tentunya kita ketika bersobar dan berikhtiar, jangan lepas kita meminta bantuan
meminta pertolongan kepada Sang Pencipta ujian tersebut. Gitu ya. Insya Allah dengan sabar ya, dengan sabar kita akan menjadi orang yang meningkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan secara lisan pun itu Allah telah sebutkan ya, bahwa orang yang ketika ditimpa musibah mengucapkan qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berilah kabar gembira. Berarti di sana nanti Allah akan sediakan, suguhkan, Allah akan beri hadiah kepada orang yang bersabar tersebut. Masya Allah, luar biasa. Itu mungkin Kang, kuncinya yang pertama tadi bersabar ini. Baik, teman-teman semua, luar biasa sekali ya pembahasan yang dibahas tadi oleh Kang Iwan ya. Insya Allah, jadi sabar ini harus ditanamkan oleh diri kita semua ketika kita sedang dalam ujian, apapun itu ujiannya, baik ujian yang sangat tipis apalagi ujian yang sangat besar gitu ya. Dan tetap Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, Allah senantiasa selalu bersama orang-orang yang bersabar. Di sisi lain juga Kang nih, sekarang masanya pandemi tidak kelar-kelar gitu ya. Dan ini butuh proses kesabaran hampir 2 tahun, kita sudah masuk menginjak 2 tahun. Ini perlu kesabaran yang seperti apa yang harus kita tanamkan. Sehingga banyak sekali para masyarakat yang mengeluh meskipun dengan kesabaran yang terjadi saat ini ya. Banyak yang meninggal dunia tentunya ya tadi ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Hakikatnya Allah ya yang menurunkan penyakit ini. Namun di sisi lain kepada teman-teman semua gitu ya, meskipun sekarang pada masanya pandemi gitu ya, pada masanya pandemi terus kita keterbatasan ya, kita harus senantiasa menanamkan rasa kesabaran ini gitu ya. Ini yang menjadi tolak ukur kita gitu ya, menjadi tolak ukur kita sekaligus menjadi salah satu penilaian gitu ya, penilaian Allah Subhanahu wa taala seberapa kuat kita menghadapi cobaan ini. Nah, menurut Kang Iwan nih, masa pandemi ini apakah sebagai momentum ya Allah Subhanahu wa taala untuk menguji, ataukah kita sebagai umat manusia harus seperti apa gitu menghadapi virus ini? Karena hampir sudah 2 tahun gitu ya, kita menginjak hampir sudah 2 tahun dengan keadaan yang mungkin semakin fatal gitu ya. Dan tadi ya, kita harus kembali kepada Allah gitu. Nah, menurut Kang Iwan seperti apa nih? Ya, insya Allah ya, pertanyaannya sangat bagus. Mungkin insya Allah ini host sudah mengetahui sebetulnya ya jawabannya, tapi mungkin ingin mengetahui gitu ya bagaimana pandangan saya untuk mengenai hal tersebut. Nah itu teman-teman semuanya, begitulah indah kehidupan gitu ya di dalam agama Islam gitu ya, bahwa setiap tadi aktivitas kita, amaliyah kita itu akan menjadi suatu amal kebaikan, amal ibadah gitu, jika amal itu memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya di sini, apa yang kita khawatirkan dalam masa pandemi ini? Nah, gitu ya. Apakah tentang hal rezeki gitu ya, hal ekonomi? Insyaallah gitu ya. Tentunya Allah sedang menjamin apa yang kita khawatirkan. Kalau misalkan tentang ekonomi yang kita khawatirkan, tentunya Allah sudah menentukan kadar rezeki kita. Nah, dengan maksimal ikhtiar kita. Nah, tentunya di sini mungkin ujian yang menimpa di negara kita, bahkan di seluruh dunia bisa dikatakan seperti itu. Ya, tentunya ini Allah sedang menunjukkan kekuatannya kepada diri kita. Nah, gitu ya. Mana manusia yang senantiasa menyombongkan dirinya seperti itu. Kita sebagai manusia mengakui bahwa dengan virus yang kecil itu ya, Allah turunkan tentaranya kepada kita. Seluruh dunia pun tidak ada yang mampu menghalanginya gitu ya. Bahkan kita sudah beberapa tahun nih. Nah, akan tapi sebagai orang muslim yang senantiasa mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan virus tersebut ya Kang. Nah, ini bisa dijadikan salah satu momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rekan-rekan semuanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian kepada kita semua? Tentunya Allah ingin mengetahui, ingin membedakan siapa sih yang menjadi hambanya di dunia ini. Nah, gitu ya. Tentunya orang yang senantiasa
menjadi hamba Allah ketika ditimpa musibah, ketika diberikan suatu kesulitan, beliau akan kembali, akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedalah yang lain yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, ketika diberikan ujian itu malah bersuzan gitu ya, malah menyalahkan Allah gitu ya. Akan tapi orang yang tadi diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ujian yang menipanya itu akan menjadikan dirinya, akan menjadikan momentum ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mungkin di di era pandemi ini gitu ya, orang yang sentiasa berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal yang menjadi tekanan ya di dunia ini. Kenapa? Karena mereka tahu gitu ya, bahwa virus ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut berikhtiarnya bukan untuk kekuatan dirinya. Nah, dia meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menjalankan apa yang diperintahkannya, apa yang diridhoinya. Nah, gitu ya. Jangan malah sebaliknya. Jangan malah memberikan ataupun menambahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya, Kang. Insyaallah. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi Allah sengaja ya hadirkan virus ini sebagai momentum, meskipun virusnya sama ya, COVID-19 gitu ya. Tapi ini suatu momentum, mungkin ada hikmah di balik semua ini gitu ya. Tentunya dengan hadirnya virus ini jangan sampai kita drop dalam ibadah. Tentunya kita harus senantiasa meningkatkan, bahkan bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang diturunkan oleh Allah itu pasti ada nilai kebaikannya. Karena kita sering berpikir nih, apa kalau yang diturunkan oleh Allah itu berupa kenikmatan, itu yang terbaik gitu ya. Terkadang kita mulai ke sana. Terus apa yang Allah turunkan kepada kita, terkadang yang dalam segi musibah itu adalah sebuah kemurkaan. Hati-hati teman-teman, bukan hanya sekedar kemurkaan, kita harus berintrospeksi diri. Apakah kita memiliki dosa ya kepada diri kita, kepada orang tua, bahkan auzubillah, apakah kita memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, terutama tadi kata Kang Iwan benar, bahwa sesungguhnya Allah senantiasa menurunkan ujian ini bukan semata-mata hanya menurunkan ujian, tapi seberapa kuatkah kita untuk menghadapi ujian ini sehingga keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu hadir untuk kita semua. Seperti itu mungkin teman-teman ya. Wah, luar biasa sekali nih. Baik Kang Iwan, karena mungkin baterainya mulai habis gitu ya. Closing Kang Iwan nih seperti apa? Baik, tentunya di era ini yang kita harus lakukan adalah ikhtiar semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, banyak doa-doa yang senantiasa mendukung kepada kehidupan kita untuk senantiasa menjadi kehidupan yang baik, untuk terhindar diri kita dari wabah ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa-doa yang membuat kita bahagia di dunia dan kelak bahagia di akhirat. Salah satunya kita meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja mungkin penutup dari saya, Kang. Ya. Baik teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dan Kang Iwan bisa berbagi bersama teman-teman. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini ya kita berbagi kebermanfaatan untuk semuanya. Khususnya untuk saya pribadi juga, Kang Iwan, berserta umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan setiap amal kita mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik kita mudah-mudahan tetap ada jalur perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita senantiasa semangat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, dan senantiasa kita menubuhkan ya diri kita untuk senantiasa menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Dan ingat teman-teman semua, ini adalah salah satu hikmah yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana Allah telah memberikan hikmah-hikmah ini kepada Nabi dan Rasul kita semua. Teman-teman semua, itu saja mungkin yang dapat bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.